Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mesari dengan NIM 210306096 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus urogenital dari puyuh dan pembentukan telur. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan traktus urogenital dari puyuh betina. Yang pertama terdiri dari ovarium. Nah, ovarium bagian ini. Nah, ovarium ini berkembang hanya di sebelah kiri doang. Nah, biasanya ovarium itu terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Nah, ovarium itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bagian luarnya disebut dengan korteks, dan dia bagian dalamnya disebut dengan medula. Nah, korteks itu dia mengandung sel telur yang biasanya mencapai 12.000, tapi hanya beberapa saja yang bisa berkembang. Yang kedua itu ada oviduk. Oviduk itu dari sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, oviduk merupakan saluran yang disekresikan albumen atau putih telur dan membran kerabang, dan di sini juga tempat pembentukan kerabang telur. Nah, perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone yang disekresikan oleh kelenjar pituitari anterior. Kemudian kita akan menjelaskan bagian oviduk. Nah, yang pertama ada infundibulum. Infundibulum itu bagian ini. Sampai sini. Infundibulum ini dia berbentuk seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap atau menelan ovum atau yang disebut yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Kemudian yang kedua ada magnum. Magnum di bagian sini sampai bagian sini. Nah, magnum ini tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan eksekresi putih telur atau dia itu terjadi di sini. Kemudian yang ketiga ada isthmus. Isthmus bagian ini. Nah, isthmus itu bertugas untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uterus. Nah, Uterus ini merupakan glandula kerabang telur. Nah, pada bagian ini terdapat dua fenomena. Nah, yang pertama itu ada dehidrasi putih telur atau disebut dengan plumping. Kemudian terbentuknya kerabang telur. Nah, selanjutnya ada vagina. Vagina ini yang putih ini. Nah, vagina selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Nah, secara normal telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal beberapa jam. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kloaka. Kloaka di sini. Nah, kloaka ini merupakan bagian paling ujung dari induk. Tempat keluarnya, dia bertugas untuk tempat keluarnya telur. Nah, total waktu untuk pembentukan sebutir telur itu sekitar 24-25 jam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur. Nah, mulainya terbentuknya telur itu dari ovum yang di dalam ovarium. Di sini, di bagian ini. Nah, ovumnya matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, di sini dia akan ditangkap. Nah, kemudian kuning telur berada selama 15-30 menit pada persimpangan infundibulum dan magnum. Jika terdapat spermatozoa, akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur yang fertil. Nah, tetapi jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum. Magnum di sini dia akan masuk. Sini sampai sini. Nah, pada bagian magnum, putih telur akan disekresikan dan membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke dalam isthmus. Telur masuk ke sini. Nah, di isthmus dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus. Nah, contohnya seperti ini. Ini telurnya nih. Ini masuk ke uterus. Nah, terjadi pembentukan kerabang telur dan membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur terbungkus kerabang lalu masuk ke dalam vagina. Nah, di sini contohnya. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan
posisi dari pori-pori telur. Nah, setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka di sini. Dia akan keluar dari kloaka sini. Nah, proses pembentukan telur membutuhkan 24 sampai 25 jam. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.